Saya mau mencari Ibu tentang pengambilan keputusan sekolah. Apa itu? Apakah di sekolah Ibu pernah menemukan dilema IPK benar-benar, dan apa yang Ibu lakukan? Oke. Dilema IPK benar-benar ya. Nah, ya memang seringkali itu ditemui. Yang pertama itu di SMP 17 ini kan jam masuknya 6.40 ya. Kita ada jam nol, di mana 20 menit pertama 6.40 sampai jam 7 itu adalah mengaji ya, pembacaan Al-Quran, dan seharusnya siswa itu didampingi oleh guru juga. Tetapi ada beberapa guru yang memanfaatkan ini. Saya jam pertama kan dimulai jam 7, tugas mengajar saya dimulai jam 7. Jadi yang tugas mendampingi anak mengaji itu dianggapnya bisa jadi nomor dua kali gitu kan. Nah, jadi di sini yang memang agak sedikit menjadi dilema. Lalu saya berpikir apa yang harus saya lakukan. Nah, pada saat rapat ini saya ungkapkan. Oh, jadi itu termasuk langkah-langkah kan? Ya. Langkah-langkah Ibu untuk menanggulangi dilema kita di SMP 17. Jadi kita perlu komunikasikan apa yang menjadi persoalan. Jadi kalau memang tugas mengajarnya tentu dimulai jam 7, tetapi kan kita juga mendidik anak dalam melakukan dan jam kerja kita 6.40 gitu. Maka ya sebaiknya dulu dengan kesadarannya untuk bisa berada di kelas. Oke. Hal apa saja Bu selama ini yang efektif Ibu anggap dalam pengambilan keputusan dilema IPK ini? Pertama kita harus tahu dulu ya persoalannya apa, kemudian komunikasi. Karena kalau dilema IPK benar dan benar itu Kedua belah pihak punya benar. Iya. Kemudian yang jelas keputusan yang diambil itu harus bisa masuk logika keduanya dan bisa dijalankan. Artinya di situ kita perlu komunikasi untuk mengambil jalur bersama. Kalau tantangannya Bu? Tantangannya ya seringkali ketika kita berbicara dengan guru itu merasa sudah benar, bukan sudah benar ya. Dia merasa opini yang benar, dan kalau didegat itu merasa disalahkan. Untuk memunculkan rasa percaya diri guru bahwa kita diskusi loh, kita dialog untuk persoalannya apa yang harus harus diambil tindakannya, bukan antara saya pimpinan kemudian menyalahkan guru-guru, tidak. Apakah itu terjadwal Bu? Pengambilan keputusan itu, atau hanya tentatif saja jika ada dilema etika baru Ibu lakukan? Kalau untuk komunikasi itu kalau dilema etikanya ya memang ketika ada persoalan di pecahkan bersama. Tetapi kalau komunikasi dengan guru ya itu lebih terjadwal dalam rapat rutin ya. Selama ini Bu, apakah ada orang atau institusi yang membantu Ibu jika ada dilema etika benar-benar membantu memberi solusi atau sebagainya? Sejauh ini belum ya, kecuali itu dilema etika benar salah. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah Bapak, sehat Bapak. Terima kasih sudah meluangkan waktu buat saya. Saya mau bertanya Pak, sebagai pimpinan sekolah, Bapak pernah nggak menghadapi dilema etika benar-benar? Oke, makasih Bapak. Ini pertanyaan yang harus pikir tajam ya Pak. Jadi Pak, sebagai seorang guru ya, pasti pernah merasakan. Dan sebagai seorang pimpinan juga, saya juga merasakan. Salah satunya mengenai kedisiplinan teman-teman
dimana secara aturan kita ini kan masuk adalah 640. Iya. Tapi dalam kenyataannya banyak teman-teman yang tidak masuk jam 6.40. Iya. Mereka beranggapan jam mereka mengajar itu adalah jam masuk mereka. Iya, betul. Nah, jadi di situ kita apakah mereka salah? Enggak. Menurut versi mereka benar. Dan itu juga saya sadar juga itu kalau saya di posisi mereka pasti saya akan juga mengatakan demikian benar. Tapi kalau kita ditanya sesuai aturan apa yang mereka lakukan itu belum benar. Nah, ya kan Pak? Nah, jadi disitulah menurut kita itu benar sama benar jatuhnya. Jadi memang sebenarnya balik lagi ke bagaimana kita hadir masing-masing untuk menyikapinya seperti itu Pak. Oke, Pak. Bagaimana Pak Bapak mengambil keputusan kalau ada kasus seperti itu? Oke. Yang pasti Pak, langkah pertama yang saya lakukan itu adalah saya melihat dulu peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Ya pasti kita pemerintah daerah kita ya Pak ya, kita melakukan ke pemerintah daerah karena kita kerja berdasarkan aturan dari pemerintah daerah. Nah jadi saya baca, saya konsultasikan dulu kepada pihak-pihak yang lebih paham. Salah satunya adalah pembinaan GTK di Kedinasan. Ya, jadi saya bertanya sama mereka, tanya bagaimana aturan-aturan. Saya gali. Setelah saya mendapatkan informasi itu, saya juga meminta pandangan dari rekan-rekan yang menurut kategori kita itu adalah disiplin dibanding yang lain. Saya minta pendapat mereka. Kita jangan sampai menjudge seseorang itu langsung ya Pak ya, tanpa tahu bukti dan kenapa latar belakangnya. Jadi saya tanya dulu, oke, seperti ini. Barulah kita ambil benang merahnya, kita panggil orang yang bersangkutan. Jadi kita gali, kita coaching Pak. Kita kasih semacam stimulus agar mereka itu menyadari apa yang mereka lakukan itu adalah belum tepat. Jadi memang tidak mudah sih Pak kita melakukannya. Tapi kalau tidak kita coba, kapan lagi? Betul. Jadi di situ saya coba mendekati mereka secara personal Pak. Jadi saya panggil mereka bukan zaman kita dulu di depan rame-rame kan menjatuhkan ya mereka. Jadi kita panggil secara personal mereka, kita ajak mereka coaching segala macam. Dan alhamdulillah pelan-pelan mereka menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah salah. Ya, mereka menyadari itu dan alhamdulillah sekarang setelah hadir selangkah lebih maju lagi. Bukan maju dalam hal tambah tidak lagi, tidak dalam hal cepat lagi mereka dari jam 7 jam 50 jadi 8 sudah cepat keluar. Hal efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika seperti ini apa ya? Hal positifnya? Hal positifnya hal positif atau hal yang efektif supaya dilema benar-benar ini tidak terjadi lagi. Ya hal positif yang saya lakukan, yang ini berdasarkan versi saya ya. Jadi bahwa segala sesuatu itu saya pandang adalah jangan pernah kita mengambil keputusan itu terburu-buru. Jadi segala sesuatu itu harus kita pikirkan dulu, baiknya apa, buruknya apa, berdasarkan data-data dan fakta. Ya kita harus cari itu faktanya juga. Jadi jangan sampai kita langsung menjudge seseorang di depan orang lain apalagi itu kan tidak boleh elok. Jadi disitu saya belajar bagaimana kita mendewasakan diri kita. Nah itu Bapak. Oke Pak, selanjutnya Pak, apakah ada tantangan Pak dalam mengambil keputusan saat ada dilema benar-benar itu? Sebenarnya bukan hanya itu aja ya, sebenarnya. Tapi itu saya ambil contohnya saja seperti itu. Yang pasti Pak, tantangan terbesar itu adalah diri kita sendiri. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena bagi saya konsistensi saya melakukannya itu. Ya, jadi jangan sampai kita nih membenahi satu orang ini ya. Selanjutnya ada lain.
lain. Yang lain digiring aja. Nah, kayak itu konsistensi dalam diri saya. Jadi kalau bisa Yang menjadi tantangan. ya tantangan terbesar dari gereja. Contoh lain adalah benar-benar itu adalah menyambut siswa. Menyambut siswa. Kalau versi mereka menyambut siswa itu adalah di depan kelas. Ya. Kalau versi saya menyambut siswa adalah bukan di depan kelas, di sekolah. depan sekolah. Oh. Nah, oke. Menurut saya benar, menurut mereka benar. Ya, contohnya itu benar-benar. Jadi dengan kita melakukan tadi mulai dari diri itu juga apa? Semacam apa ya? Oh, kita harus jadi role model sekolah. Role model dalam sekolah kita. Jangan sampai apa yang Kita tidak bisa memberi contoh yang baik. betul Bapak. Apa ya bahasa kita coba ya? Antara perbuatan sama perkataan itu tidak balance. Nah, kan tidak boleh kan, harusnya semua perkataan sama dengan perbuatan juga sama. Seperti itu Bapak. Oke. Kalau ada dilema etika seperti ini Pak, apakah Bapak tadi coaching tadi itu terjadwal atau tidak terjadwal biasanya? Kalau pertama-tama itu tidak terjadwal, tidak terjadwal. Tetapi pada sekolah itu tidak ada masalah. Betul. Pasti ada masalah. Jadi saya jadwalkan 1 bulan itu pasti ada. Pasti ada. Tetapi jadwalnya tentatif. Tidak harus mesti tanggal 1, enggak. Tentatif saja sesuai dengan mana kejadian gitu kan seperti itu. Tapi yang pasti 1 bulan itu pasti ada kita melakukan coaching. Selama ini Pak, adakah orang atau peraturan yang mempermudah Bapak untuk membuat keputusan dalam keputusan dilema etika? Oke. Tadi sudah secara tersirat saya sudah menggambarkannya Pak, yaitu saya minta bantuan dari GDK, artinya dari kedinasan. Ya, meskipun kita tidak terang-terangan mengatakan begini enggak, kita kan dengan bahasa kita yang halus ya kan. Terus kita minta bantuan juga dengan rekan-rekan yang di sekolah itu kita anggap mereka itu semacam ini contoh juga yang baik. Nah itu kita kasih untuk membantu saya. Terakhir Pak, pembelajaran apa atau saran apa yang bisa Bapak berikan kepada saya untuk mengambil keputusan saat mengalami dilema etika benar-benar? Oke. Yang pertama Pak, jangan beranggapan bahwa ini benar. Yang pertama, kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang kita lakukan itu menurut pandang kita itu benar, pandangan untuk pasti benar. Jadi kita harus punya semacam pegangannya apa tuh? Tadi itu bertanya sama yang lebih senior, bertanya dengan dinasa atau apa, kayak gitu Pak. Jadi kita harus punya amunisi di dalam diri kita. Yang kedua itu adalah jangan pernah takut untuk merubah sesuatu. Kalau kita merubah sesuatu kita merasa takut, ya sesuatu yang baik tidak akan pernah muncul. Ya nggak keberokan kalau kita tidak memulainya. Jadi sebisa mungkin kita coba meskipun dari hal yang kecil kayak gitu Pak. Contoh tadi selama ini jujur di sekolah saya untuk kegiatan yang siswa itu tidak pernah. Mereka menyambut siswa tapi benar di depan kelas itu menyambut siswa. Nah menurut pendapat saya itu bukan menyambut siswa lagi. Kalau menyambut siswa itu tadi hal kecil aja Pak di depan sekolah. Kenapa? Dengan orang tua turun dari mobil atau dari motor ada yang nyambut, orang tua akan merasa anak aman. Nah, diperhatiin. Tidak selama ini jam 6 datang nggak ada guru, jam 6:30 datang nggak ada guru. Kalau sudah jam 6 atau 7 kita sudah ada guru yang piket lah ya kan? Kalau menyambut siswa, orang tua akan merasa nyaman nih, aman nih anak waktu dititipin. Seperti itu Pak. Oke Pak Ali, terima kasih atas sarannya, waktunya. Semoga menjadikan saya menjadi lebih baik ke depan. Siap Bapak, terima kasih sama-sama. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.